Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Sebelum pagi hari ini kita mendengarkan bersama-sama saat teduh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari-hari kemarin, waktu demi waktu, musim demi musim, kami boleh melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Dan setiap pagi kami boleh menyaksikan setiap kebaikan Tuhan, hal yang baru yang terus Tuhan curahkan atas hidup kami. Ajari kami untuk bersyukur atas apa yang sudah kami lewati dan lalui bersama dengan Tuhan, dan ajar kami menyambut setiap hal-hal yang baru yang Tuhan terus sediakan memberikan atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh membuka mata kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dengan setiap apa yang boleh kami kerjakan masing-masing di hidup kami bersyukur untuk setiap kepercayaan yang Tuhan sudah beri atas hidup kami, dengan apa yang ada sekarang di pekerjaan kami, sekolah kami, kampus kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan sampai hari ini masih percaya atas hidup kami untuk kami melanjutkan setiap cerita Tuhan atas bangsa ini, tempat kami. Ajari kami terus mengejar Tuhan, sebab dengan kami terus terkoneksi manunggal bersama dengan Tuhan, kami dapat mengerjakan setiap mana Tuhan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai hari kami hari ini untuk bersama dengan Tuhan, untuk menegakkan setiap apa yang ingin Tuhan bicarakan pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini untuk saat teduh kita ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama sampai 22, cukup panjang, akan saya bacakan terlebih dahulu. Pasal ini diberi judul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitahukan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus: hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain ada di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dengan nama itu.
Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan, kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang kami dengar." Sebab mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Selain kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita hari-hari ini sebagai orang percaya yang sedang berdiri di tengah dunia ini. Dunia ini sudah memiliki standar sendiri, standar kebenaran sendiri yang berdasarkan apa yang sudah manusia atur. Misalkan kalau hari-hari saudara semua sedang bekerja, di tempat kerja saudara sudah ada nilai-nilai yang sudah dibangun di sana, sudah ada patokan-patokan kebenaran dan kebaikan yang sudah dibangun di sana, yang semuanya itu sudah ada standarnya, standar yang dibuat oleh manusia. Yang terkadang standar itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sebenarnya, apa yang sudah Tuhan tuliskan di firman Tuhan. Ada banyak cerita gitu kan, ada banyak cerita di tempat-tempat kerja terkhususnya, ataupun di sekolah, ataupun di kampus-kampus, bahwa misalkan kalau di sekolah di kampus, karena standar-standar yang sudah dibuat manusia itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, yang menjadi adat atau habitat yang ada di sana itu ya sudah seperti itu. Misalkan dalam sebuah sekolah yang sudah menjadi kebiasaan adalah mencontek atau mengerjakan PR tidak di rumah. Kalau zaman saya dulu sekolah gitu kan, saya selalu datang lebih awal gitu kan. Waktu dulu saya masih belum bertobat atau masih sekolah, saya tidak pernah mengerjakan PR di sekolah gitu kan. Dan saya selalu datang lebih awal di sekolah untuk meminjam PR yang sudah teman saya bikin dari rumah, dan saya tinggal menconteknya. Dan itu berlanjut selama 3 tahun saya sekolah, bahkan mungkin 6 tahun ya. Kebiasaan itu saya mulai dari SMP sampai saya SMA, 6 tahun selalu seperti itu gitu kan. Kalau misalkan ada PR di jam-jam terakhir, ya saya mengerjakannya pada waktu jam istirahat seperti itu, dan mencontek teman saya. Dan itu menjadi kebiasaan yang dilihat oleh teman yang lainnya, it's okay, it's fine aja. Yang sudah mengerjakan juga pun mau dipinjami itu dan lain sebagainya. Hal mencontek juga hal yang biasa. Begitupun pula di tempat kerja, menjadi hal-hal yang biasa yang sudah dibangun dengan keterbiasaan manusia itu sendiri, orang-orang itu sendiri, sehingga ada banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang itu dilakukan terus-menerus, kontinu, yang membuat standar hidup orang itu sebenarnya tidak merasa itu menurun. Dan itu sangat bertolak belakang bagi kita sebagai anak Tuhan yang berdiri di tempat atau di lingkungan tersebut. Itu hal yang juga dialami pada waktu ini oleh Petrus dan Yohanes. Pada waktu mereka berdiri di sana, mereka memberitakan firman Tuhan, dan pada waktu itu kebenaran yang mereka miliki di dalam Tuhan itu dicari-cari kesalahannya, dan justru para pemimpin di sana, para pemimpin di mahkamah agama, para imam-imam justru malah tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan, hal-hal benar yang sudah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes pada waktu itu, sehingga mereka harus disidang, dan pada akhirnya mereka juga kebingungan sendiri dan tidak menemukan kesalahan yang ada padanya. Hari-hari ini terkadang seringkali sulit sekali bagi kita orang percaya untuk kita menegakkan nilai-nilai apa yang sudah Tuhan tulis di firman Tuhan di tempat kerja kita. Tetapi ada satu hal yang membuat kita hari ini mau belajar bersama-sama dengan apa yang sudah dialami Petrus dan Yohanes di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di situ ada kata keberanian. Karena orang ini sangat berani, maka para imam itu menjadi gentar gitu kan, menjadi gentar dan mundur. Ini siapa? Orang yang tidak berpendidikan tetapi sudah berbicara seperti itu, sangat pandai, karena yang pasti jelas firman Tuhan di sini tadi dikatakan sudah
mereka dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga cara berbicara mereka seperti itu gitu. Dan mereka memiliki keberanian ilahi, tidak hanya keberanian secara jasmani saja, secara manusia, tetapi mereka memiliki keberanian secara ilahi untuk mereka dapat membela dalam persidangan tersebut. Seringkali pada waktu kita diperhadapkan oleh sesuatu hal yang tidak benar di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, seringkali kita mendapatkan banyak penolakan. Seringkali justru kita malah dikucilkan, justru seringkali kita malah dianggap orang yang aneh gitu kan, orang yang aneh. Padahal jelas-jelas apa yang kita pegang ada sesuatu hal yang benar, bukan menurut standar manusia, tetapi adalah standar Tuhan atau standar firman Tuhan. Nah, seringkali pada waktu kita declare atau pada waktu kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang sudah kita hidupi bersama dengan Tuhan, kita terkadang justru malah dikucilkan, justru kita malah disidang, justru kita malah disalahkan seperti apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi selain kasih Tuhan, kita mau belajar melihat kalau kita hanya mau diikat oleh pekerjaan kita pasti akan terbawa dengan kebiasaan apa yang terjadi di lingkungan kita, entah lingkungan kerja atau sekolah. Kalau kita diikat oleh itu, tetapi pada waktu kita mau diikat oleh Tuhan, justru apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, ada keberanian, ada kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi mereka, memenuhi Petrus, Yohanes, saudara dan saya, untuk kita berani membawa atau menyuarakan kebenaran itu di tengah lingkungan kita yang pada waktu itu lingkungan yang notabene memiliki standar yang berbeda, sehingga kebenaran itu boleh ditegakkan di situ, kebenaran firman Tuhan itu boleh ditegakkan di situ. Tetapi pada waktu kita diikat oleh pekerjaan kita atau sekolah kita atau kebiasaan yang ada di situ, sehingga itu membuat kita terbawa gitu kan, membuat kita terbawa, dan pada akhirnya ya sudah kita akan melakukan hal yang sama apa yang menjadi standar-standar yang ada di lingkungan kita tersebut, walaupun standarnya adalah standar yang salah. Seringkali mungkin apa yang terjadi di tempat kerja adalah kerjasama dalam suatu buah perusahaan pada waktu ada audit tentang pajak gitu kan, ada audit tentang pajak dari HO, HRD, semuanya itu sudah memiliki kebiasaan untuk menyembunyikan laporan dan lain sebagainya, yang sehingga audit pajak itu hanya membaca yang sedikit saja gitu, atau mengaudit yang laporan yang sedikit saja, sehingga yang dilaporkan nanti cuma sedikit gitu. Hal itu sering terjadi, dan saya mendengar banyak cerita dari teman-teman yang lain, dan ternyata itu ada koordinasi dari semua divisi gitu kan, sampai divisi produksi. Wow, lantas bagaimana kita sebagai anak Tuhan dalam posisi tersebut? Apakah kita mau mengikuti, ataukah kita tidak mau berdiri sebagai anak Tuhan dan kita tidak mau mengikutinya gitu kan. Nah, kita punya dua pilihan gitu kan. Terkadang karena kita terikat oleh pekerjaan kita hanya mau diikat oleh pekerjaan kita, karena kita takut kehilangan pekerjaan, takut dipecat dan lain sebagainya, kita akhirnya mengikuti apa yang dikoordinasikan itu tadi. Tetapi pada waktu Petrus dan Yohanes ini berani, bahkan dia berani dipenjara pada waktu itu, dia ditangkap dan berani diadili. Di situ Tuhan bilang, di situ Tuhan berikan kuasa Roh Kudus, dan di situ Tuhan berikan keberanian untuk dia melawan itu semuanya. Tiba-tiba pada saat saudara memutuskan untuk Tuhan, saya tidak mau berkoordinasi dengan mereka karena hal ini adalah salah, Tuhan akan memberikan saudara dan saya hikmat. Tuhan akan memberikan saudara dan saya kuasa Roh Kudus dan keberanian untuk melewati itu semua. Mungkin terkadang kita tidak harus berbicara lantang untuk melawan ketidakbenaran ini di depan teman-teman kerja kita atau atasan atau bos kita atau apapun itu. Tetapi terkadang Tuhan memberikan cara-cara yang lain supaya kita tidak terjerat dengan ikatan ini tadi, ikatan kebenaran dunia ini tadi dengan hal yang sama. Dan itu juga yang dialami oleh salah satu rekan yang di tempat kerja pada waktu itu dia diberikan Tuhan hikmat dan diberikan Tuhan cara supaya dia tidak berada di tempat yang sama, supaya dia tidak bisa dikoordinasi gitu kan oleh rekan-rekan yang lainnya, dan dia juga tidak merubah laporan dan lain sebagainya, yang penting semuanya ditaruh, tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Dan akhirnya Tuhan tolong dengan kebenaran.
Makanya saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama bahwa seringkali kita dicap berbeda di lingkungan kita. Seringkali kita dicap orang yang aneh mungkin karena kita percaya Tuhan, karena kita mengikuti Tuhan dengan standar yang berbeda dengan dunia. Kita memiliki standar khusus, yaitu standar surgawi. Tetapi hari ini kita mau belajar melihat, terkadang kita takut dengan apa yang kita hadapi di lingkungan kita. Mungkin kita takut karena kita terlihat berbeda, tapi kita mau belajar melihat bahwa ada pembelaan yang Tuhan sedang beri pada waktu kita mau mengambil keputusan yang tepat bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan beri, ada pembelaan yang Tuhan beri, ada satu perangkat perlengkapan senjata Tuhan yang tiba-tiba Tuhan beri untuk kita dapat melewati itu semua bersama dengan Tuhan, seperti apa yang sudah Petrus dan Yohanes alami. Mari saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan kita hari ini, pekerjaan kita semuanya, dan biarkan firman Tuhan ini dapat menerima atas hidup kita hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.